same. We'll never be the same. We go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. And you call me a friend, and brought into your endless kingdom. And by the blood I was made, no longer a slave. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same. We'll never be the same. 'Cause we go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. And until we reach that day, love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, until we reach that day. Love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, holy, yeah. You took on the grave, so not even death can shake us. The victor has won, and heaven has come, and now you're taking us higher. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same. We'll never be the same. 'Cause you take us higher and higher and higher. We're forever changed. We're forever changed. Yeah. Oh, you're lifting us higher. Oh, you're lifting us higher. From strength to strength, from faith to faith. Sing, we go from glory. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same. We'll never be the same. 'Cause you take us higher and higher and higher. We're forever changed. We're forever changed. We go from glory to glory to glory. We go from glory to glory to glory. You take us higher and higher and higher. We're forever changed, forever changed. Hati yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu melihat kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku.
Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati Seperti hatimu, seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. berikan ku mata, Mata seperti seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugas. berikan ku Berikan ku Tuhan kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku berikan ku oh, berikan ku hatimu. berikan ku Berikan ku berikan ku hatimu. berikan ku Tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku berikan ku berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. berikan ku Tuhan. Berikan ku hatimu. Shalom saudara-saudari di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita kembali berkumpul di ibadah raya online kita di akhir bulan Agustus. Haleluya. Dan minggu ini, hari ini kita akan terus dengan pembicaraan kita atau pembahasan kita tentang sifat alamiah manusia. Dan sebelumnya saya percaya kita semua minggu demi minggu semakin dikuatkan, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan semakin dewasa di dalam setiap hal-hal yang rohani, bertumbuh di dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan setiap hari. Amin. Haleluya. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita ini, saya mau bilang bahwa saya senang kita bertemu kembali meskipun hanya lewat online. Tapi puji Tuhan, saya tahu kita dalam satu roh, kita ini sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Bahkan segala pertolongan Tuhan yang sudah Dia kerjakan sepanjang minggu yang lalu dan sampai pada hari ini. Haleluya. Oke, mari kita mempersiapkan hati kita. Sebelum kita menerima dari Tuhan, tentu saja kita mau mengakui Dia dan juga meminta Allah Roh Kudus untuk menolong kita agar kita dapatkan pengertian dan pewahyuan yang benar di dalam setiap apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini lewat hambanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, dengan rendah hati kami datang di hadapan-Mu. Dengan hati yang penuh syukur, kami mau mengucap syukur kepada Engkau untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kasih karunia-Mu, bahkan perlindungan-Mu kepada setiap daripada kami Tuhan. Dari seminggu yang lalu sampai hari ini kami masih sehat, kami diberkati, bahkan kami penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita yang datang daripada Tuhan, berkumpul
bersama-sama dengan saudara-saudari kami di dalam Kristus yang ada di Ipoh dan juga yang ada di Indonesia. Tuhan, ini semua boleh terjadi hanya karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kembali kami datang bersama-sama untuk merendahkan hati kami, bahkan duduk mengambil tempat seperti Maria di bawah kaki Yesus, mendengarkan setiap petunjuk-petunjuk-Mu, arahan-arahan-Mu, bahkan setiap koreksi-koreksi yang akan datang daripada firman-Mu. Kami percaya Engkau yang mengetahui segala hal, Engkau yang tahu seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami taruh hidup kami di altar-Mu Tuhan. Dan kami mau berkata, Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini. Ya Allah Roh Kudus, aku meminta Engkau supaya Engkau memberikan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah melalui mulut hamba-Mu ini, dan juga kepada setiap pendengar yang menerima firman ini. Bolehlah itu tertanam dalam hati mereka, tertanam di dalam tanah yang baik, sehingga ketika mereka datang dan ketika mereka pulang, mereka tidak akan sama lagi. Karena firman Allah adalah hidup, dan firman Allah sanggup mengubahkan kehidupan kami. Kami akui bahwa Yesus adalah firman Allah itu sendiri, dan Yesus, Engkau adalah kepala daripada gereja ini. Engkau adalah Tuhan atas kehidupan kami. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu yang indah, di dalam nama-Mu yang luar biasa, kami berdoa dan mengucap syukur dan membuka ibadah raya kami ini. Haleluya. Mari semua jemaat sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan kita tentang sifat alami manusia. Kita sudah bahas tentang roh dan jiwa, dan sekarang kita akan lanjut kepada dimensi yang ketiga, yaitu bagian tubuh kita ini. Amin. Dan seperti kita sudah tahu semua bahwa tubuh merupakan struktur yang nampak dari luar. Contohnya kalau setiap orang berkenalan dengan kita, pasti yang dilihat wujud kita dulu ini sebagai tubuh manusia. Jadi mereka kenal tubuh kita ini. Tubuh adalah bagian di mana kita ini berurusan dengan hal-hal yang ada di alam natural ini. Amin. Dan semua juga sudah paham. Puji Tuhan, saya percaya kalian juga sudah mengerti dengan benar bahwa ketika kita terlahir baru, tubuh jasmani kita belum ditebus. Amin. Masih roh yang ditebus, dijadikan sempurna, tetapi jiwa dan tubuh ini belum ditebus. Oleh karena itu, tubuh kita ini memiliki masa yang disebut dengan masa hidup atau expire atau masa kadaluarsa. Nah, pada saat masa tubuh kita ini berakhir, udah pasti roh kita ini akan meninggalkan tubuh kita ini, karena tubuh ini hanya seperti jubah, kayak saya pakai baju seperti ini. Nah, ketika saya manusia rohani saya, batinia saya itu meninggalkan tubuh ini, otomatis saya tinggal buka baju lagi. Bajunya itu saya tinggalkan, dan kemudian ini yang sering kita dengar bahwa tubuh kita akan kembali menjadi debu. Amin. Oke. Nah, seperti roh dan jiwa, tubuh tentu saja memiliki peranan yang penting. Amin. Karena ini katakan 3 dimensi dari manusia. Manusia adalah roh, memiliki jiwa, dan tinggal di dalam tubuh. Nah, tubuh ini memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Why? Kenapa sih tubuh kita ini penting? Karena satu-satunya tempat di mana manusia roh ini, atau yang kita sebut manusia batinia, atau yang sering kita sebut manusia yang tersembunyi di dalam. Nah, manusia roh ini dapat berfungsi kalau dia memiliki tubuh. Jadi di alam bumi ini, manusia roh nggak bisa berfungsi, dia harus punya tubuh. Anda ingat Yesus? Allah adalah roh, amin. Nah, untuk bisa datang ke dunia ini, Tuhan harus mempersiapkan suatu tubuh, suatu jubah, di mana ketika Allah roh, Allah yang adalah roh datang ke bumi dalam wujud anaknya Yesus menjadi manusia. Jadi roh Allah itu tinggal di dalam tubuh, menjadi sama seperti kita semua ini. Jadi Tuhan pun untuk bisa berfungsi di bumi ini, dia harus memiliki tubuh, atau kita biasa sebut dengan jubah jasmani. Amin. Nah, kenapa tubuh kita ini penting? Yang kedua adalah tubuh ini juga adalah pemberian Tuhan.
Ingat di Taman Eden dia apa? Dia membentuk manusia itu dari debu. Nah, dari debu inilah jadilah kita ini memiliki tubuh. Makanya ketika tubuh kita ini expire, kadaluarsa, maka tubuh ini akan kembali ke debu. Dari tanah engkau kujadikan, dari debu engkau kujadikan, dan ketika engkau meninggal, tubuhmu akan kembali menjadi debu. Nah, jadi tubuh juga merupakan pemberian daripada Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh semuanya pemberian dari Tuhan. Nah, kemudian kenapa tubuh kita ini penting? Karena Allah sendiri, tadi saya sudah jelaskan, Allah sendiri yang membuat tubuh kita ini. Bukan tangan orang lain, tangan manusia, tetapi tangan Allah yang membuat tubuh kita ini. Amin. Makanya ketika Tuhan membuat tubuh kita ini, dia membuatnya dengan sebegitu sempurnanya. Ada yang warna putih, ada yang warna kulit kayak orang Cina, ada yang warnanya hitam, ada yang pokoknya itu kontras. Tuhan membuat sebaik mungkin. Tetapi kalau Anda lihat begitu banyak orang dengan tato atau segala macam dia pakai, dia masih merasa nggak puas dengan tubuhnya. Tetapi ketika Allah menjadikan tubuh kita ini, dia menjadikannya dengan sempurna. Kita nggak bisa memilih punya tubuh yang kulit putih. Kita nggak bisa memilih punya kulit seperti orang bule. Kita tidak bisa memilih untuk memilih kulit seperti orang Cina atau seperti orang Afrika, atau punya kulit sawo matang seperti orang Asia. Tetapi orang Indonesia kulitnya rata-rata sawo matang. Tetapi Allah sendirilah yang membuat tubuh kita ini, kulit kita ini berjenis-jenis. Jadi katakan pada dirimu sini, I'm so proud with my skin. Saya senang sekali, saya bangga dengan kulit saya. Jadi saya nggak perlu untuk diputih-putihin atau mau dihitam-hitamin, karena saya percaya apa yang Tuhan buat dengan tubuh kita ini, dengan kulit kita ini, itu adalah baik adanya. Haleluya. Amin. Nah, kemudian pentingnya tubuh ini, pada mulanya Allah menciptakan kita dengan tubuh kemuliaan. Ingat di Taman Eden? Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nah mereka memiliki tubuh kemuliaan, diselubungi dengan kemuliaan Tuhan, sampai mereka sendiri pun nggak tahu kalau mereka itu telanjang. Amin. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tubuh kita ini mengalami yang namanya dengan fana, mengalami kematian. Pada saat itu Adam dan Hawa bisa melihat bahwa mereka ini telanjang. Jadi karena kejatuhan dosa, akhirnya tubuh kemuliaan kita yang tadinya Tuhan jadikan pada manusia pertama, itu pun hilang dan digantikan dengan tubuh yang fana, yaitu tubuh yang akan mengalami kematian dan akan kembali ke debu, akan kembali ke tanah. Amin. Nah, kenapa tubuh juga begitu sangat penting? Karena tentu saja Allah menciptakan tubuh ini, dia punya tujuan, dimana bahwa ketika dia menciptakan tubuh kita ini, Tuhan membutuhkan tubuh kita, sangat ingin membutuhkan tubuh kita. Kenapa dia begitu menginginkan tubuh kita ini? Amin. Karena dia ingin, Allah sendiri ingin mengekspresikan dirinya melalui ciptaannya. Amin. Jadi coba kau lihat tubuhmu, angkat tanganmu, lihat seluruh tubuhmu, bahwa sebenarnya Tuhan ingin mengekspresikan dirinya. Anda masih ingat ada lagu yang judulnya seperti, berikanku hati seperti hatimu, berikanku mata seperti matamu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku tanganku untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Nah, ini dia yang dimaksudkan oleh lagu itu. Wah, ketika kita punya tangan, Tuhan menciptakan tangan. Ini untuk apa? Tangan untuk menolong atau memberkati orang lain. Tangan untuk memegang saudara yang jatuh, saudara kita yang sedang jatuh. Tangan untuk memberkati suami, anak-anak kita, dan juga teman-teman kita. Tangan untuk apa? Untuk menolong seseorang yang jatuh. Amin. Mulut Tuhan jadikan, Tuhan mau pakai untuk apa? Memperkatakan berkat, bukan komplain. Amin. Hidung Tuhan kasih untuk apa? Supaya kita bisa mencium aroma Kristus dari saudara-saudari kita. Amin. Bukan mencium bau busuk dan kemudian kita komplain. Haleluya. Nah, Allah sendiri ingin
menggunakan tubuh kita untuk bisa mengekspresikan dirinya. Amin. Pikiran kita ini, otak kita ini diciptakan agar apa? Biar supaya pikiran-pikiran Kristus ini boleh tinggal di dalam jiwa kita dan juga mempengaruhi otak kita. Amin. Telinga ini Tuhan ciptakan supaya apa? Dia mau pakai agar kita mendengarkan apa? Hal-hal yang enak didengar, hal-hal yang baik. Sekalipun ada hal-hal yang buruk kita dengar dari dunia, sekalipun ada kabar-kabar buruk yang kita dengar, tetapi Allah bilang, "Hei, aku mau kau mendengarkan setiap janji-janjiku. Engkau aman, engkau selamat sekalipun di dunia yang penuh dengan virus corona ini. Engkau dengarkan kabar baik ketika orang bilang kau kehilangan pekerjaan. Tuhan bilang, hei, aku yang memberkatimu. Engkau sudah diberkati. Pekerjaan itu hanya channel." Amin. Jadi segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu semuanya baik adanya, dan Dia mau untuk mengekspresikan dirinya lewat panca indera yang kita miliki ini. Amin. Kaki ini Tuhan kasih begitu indahnya. Amin. Mungkin Anda bilang kaki saya begitu jelek. No, waktu Tuhan jadikan dirimu, Dia jadikan kakimu ini begitu indah. Supaya apa? Tuhan mau kita pergi bersama-sama dengan Dia untuk ke tempat-tempat di mana Injil-Injil belum diberitakan. Pergi dengan Tuhan dengan kaki ini. Tuhan mau pergi dengan kita di atas bumi ini untuk apa? Ke tempat-tempat janda-janda, ke tempat-tempat anak yatim piatu, ke tempat orang-orang yang belum beruntung. Amin. Untuk menolong orang-orang yang perlu ditolong. Oleh sebab itu kita butuh kaki. Kaki ini Tuhan butuhkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Nah, kenapa tubuh kita ini sangat penting? Bukan cuma Tuhan saja yang membutuhkan tubuh kita. Bukan Tuhan saja yang ingin mengekspresikan dirinya lewat tubuh kita. Tetapi setan juga ingin mengekspresikan dirinya dan menggunakan tubuh kita untuk tujuan-tujuannya tersendiri. Amin. Yaitu untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Haleluya. Bayangkan bahwa setan juga menginginkan tubuh kita. Setan itu roh. Amin. Dia nggak bisa berfungsi di dunia ini kalau dia tidak memiliki tubuh. Oleh sebab itu dia selalu mencobai orang-orang percaya yang kita sebut orang-orang kedagingan, dan dia juga ingin selalu mencoba, bahkan terbuka untuk orang-orang yang belum menerima Yesus, belum mengerti kebenaran. Makanya dengan mudah setan menggunakan mereka. Bahkan dengan mudah setan mencuri jiwa mereka, kemudian membunuh jiwa mereka, kemudian membinasakan mereka. Amin. Itu begitu pentingnya tubuh kita ini. Makanya kita harus menjaga tubuh kita ini. Karena kalau kita ini tidak menjaganya, kalau kita ini tidak tahu tujuan kenapa Tuhan menciptakan tubuh kita ini, kita pasti akan lari di dalam yang namanya kedagingan. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi yang saya mau saudara-saudari perhatikan di sini, di perbuatan daging. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa yang diinginkan oleh daging, atau kita selalu bilang kedagingan kita ini, itu selalu mengekspresikan apa yang dinamakan dengan dosa. Nah, kalau kita melakukan dosa, kita tahu bahwa siapa yang sedang mengendalikan diri kita, siapa yang sedang menduduki atau memegang kontrol di dalam tubuh kita ini. Udah pasti si setan. Amin. Dan di sini pun dikatakan oleh percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, iri hati. Kalau Anda mulai merasa iri hati, hati-hati. Tubuh Anda sedang dikangkangi atau sedang ditumpangi oleh iblis tentu saja. Karena Allah selalu melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita dengan tubuh kita ini, itu pasti akan
memberkati orang lain. Anda mijit punggung teman Anda aja itu tuh udah memberikan sesuatu, memberkati seseorang dengan suatu hal, yaitu kebaikan. Anda ngelus orang yang sedang bersedih aja dengan tanganmu ini, itu sudah memberikan suatu kasih sayang Tuhan, seakan-akan Tuhan yang mempelai dia. Amin. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau keinginan daging, yang diinginkan oleh daging itu selalu mengarah kepada atau selalu mengekspresikan dosa. Nah, sekarang kita mau lihat akibat-akibat daripada perbuatan daging itu seperti apa sih. Amin. Mari kita lihat di Roma 6 ayat 20 sampai 21. Tadi kita lihat bahwa perbuatan daging itu selalu mengekspresikan apa yang dinamakan dengan dosa. Dan sekarang kita akan melihat dari Alkitab akibat-akibat dari perbuatan daging. Roma 6 ayat 20 sampai 21. Saya senang kita baca Alkitab bersama-sama. Saya senang kita membicarakan firman Tuhan, karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Kalau saya nggak ada landasan ayat yang akan saya ngomong di sini, itu semua hanya keluar dari pemikiran saya sendiri, dan Anda boleh lebih bagus jangan percaya kalau saya cuma ngomong tanpa ada landasan dari Alkitab atau secara Alkitabiah. Oke, kita baca Roma 6, 20 sampai 21. 1, 2, 3. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kita lihat lagi di Roma 8 ayat 13. Jadi Roma 6 ayat 20 sampai 21 garis bawahi hamba dosa. Dan berikutnya yang di 21 garis bawahi kematian. Nah, sekarang kita lihat di Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa di sini ada akibat-akibat perbuatan daging, kita menjadi hamba dosa yang akhirnya menuju kepada kematian. Roma 8:13 berkata kalau kita ini hidup menurut daging, udah pasti kamu akan mati, kita akan mati. Amin. Dan tetap ada solusinya, tapi saya mau tunjukkan di sini akibat-akibat daripada perbuatan daging, yaitu tadi kamu jadi hamba dosa, kemudian menuju kepada kematian, dan kemudian kalau kita hidup menurut daging, menurut Roma 8 ayat 13, kita pun akan mati. Nah, kita pernah ada di tempat seperti itu sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, jadi pertanyaan buat Anda dan saya, apakah kita mau untuk kembali ke perbuatan-perbuatan seperti itu dulu? Atau kita mau untuk tetap hidup seperti yang Tuhan inginkan dengan penuh damai sejahtera? Amin. Jadi semua kembali kepada Anda dan saya. Apakah kita mau menjadi hamba dosa yang akhirnya menuju pada kematian, atau kita kembali atau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Semua tergantung pada keputusan kita masing-masing. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menunjukkan yang terbaik. Oke? Tadi kita sudah lihat akibat-akibat daripada dosa. Nah, karena ada akibat-akibat dari perbuatan dosa yang menjadikan manusia, Anda dan orang-orang yang belum menerima Yesus menjadi hamba dosa, bahkan ada orang Kristen yang masih kedagingan. Nah, Alkitab memperingatkan kita tentang kedagingan. Jadi kalau Anda baca Alkitab, pasti akan selalu ada yang diperingatkan oleh Tuhan, ditulis di dalam Alkitab, supaya kita ini jangan hidup di dalam kedagingan atau menjadi manusia atau jadi orang Kristen yang kedagingan. Nah, kita lihat di Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Di sini kita akan melihat peringatan-peringatan Alkitab mengenai daging atau mengenai kedagingan. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Oh, saya suka ini. Dikatakan di sini, jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi saya boleh katakan di sini bahwa ini suatu perintah. Kalau Anda orang percaya, ini suatu perintah buat kita supaya apa? Jangan sesat.
Allah memperingatkan kita lewat firman-Nya, lewat Alkitab. Dia bilang jangan sesat, karena apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Itu udah hukumnya. Kalau kita menabur kebaikan, akan kita tuai kebaikan juga. Ketika kita menabur yang jahat, pasti akan kita tuai apa? Kejahatan. Ya, akan kita tuai. Nah, ayat 8 pun berkata barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi kalau kita ini terlalu banyak menabur untuk kedagingan, untuk bikin kita ini daging kita ini puas. Contohnya, saya kasih contoh. Anda itu suka film Korea, drakor, drama Korea. Waktu Anda itu satu kali 24 jam, 12 atau 14 jam itu Anda habiskan untuk nonton film Korea. Dan akhirnya apa yang Anda tuai? Kurang tidur, iya. Mau mikirin tentang yang lain, yang terbayang-bayang wajah si opa yang ganteng. Kemudian apalagi ketika lihat teman ngomong seperti yang Anda tonton di situ, Anda ingat sinetron drakor itu. Jadi ini yang Anda akan tuai hanya itu aja. Anda kurang tidur dan akhirnya mulai nggak fokus. Nah, apa yang akan Anda tuai? Pasti sesuatu yang akan merugikan diri Anda sendiri. Amin. Saya ngalamin sendiri. Terlalu fokus, saya suka nonton dan saya selalu pingin fokus. Padahal kadang-kadang saya pingin melakukan sesuatu atau mau dengar khotbah, tapi karena filmnya itu terlalu menarik, apalagi dia filmnya yang bersambung. Wah, itu bisa sampai subuh pun mesti bertahan itu mata supaya mau bikin puas ini rasa penasaran. Dan akhirnya bangun pagi mau pergi kerja pun udah ngantuk, perlu kopi, beli kopi lagi sampai banyak-banyak. Satu hari minum kopi udah 5 gelas dan itu nggak sehat buat tubuh. Oke? Nah, tapi sini Alkitab berkata kita jangan sesat. Alkitab, Allah memperingatkan kita supaya kita jangan sesat, supaya kita jangan menabur di dalam kedagingan, karena ujung-ujungnya hanya kebinasaan yang akan kita terima. Rasa tidak bahagia akan kita terima. Amin. Rasa garing setiap hari kalau kita ini selalu menabur di dalam kedagingan. Nah, Roma 13 ayat 12 sampai 14. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Kita lihat di sini. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi garis bawahi ayat 14 itu, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi tubuh kita ini juga punya keinginan. Amin. Facebook itu salah satu keinginan daging. TikTok itu juga keinginan daging. Anda mau TikTok atau mau cek status di Facebook juga it's okay. Tapi kalau itu udah makan 2-3 jam itu sudah nggak normal, karena pasti itu akan mengkonsumsi waktu Anda. Itu akan mengkonsumsi kegiatan yang tadinya Anda melakukan kegiatan yang baik, tetapi kemudian Anda menarik diri untuk mengikuti keinginan nafsu. Jadi Alkitab berkata jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Nah, ada kalanya kita ini suka overacting, terlalu over. Kita habiskan waktu untuk untuk hal-hal kecantikan atau segala macam gitu loh. Tetapi contohnya, saya kasih contoh ibu-ibu banyak yang terjadi di sini. Nah, saya suka lihat tetangga saya suka berantem. Kalau mereka sudah berantem, saya tutup pintu. Kenapa? Karena istrinya itu hanya sibuk dengan dirinya. Ke gym, ke salon, ya kan, tiap weekend. Ke gym, ke salon, terus shopping. Berlebihan sampai rumah tangganya itu nggak keurus. Anak-anaknya itu udah nggak keurus. Suaminya pun nggak diperhatikan. Akhirnya mereka berantem. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa kadang-kala kita ini perempuan, kita ini semua perempuan, oke? Kita pasti, kalau Anda sudah bersuami, nah kalau Anda punya istri atau punya anak-anak, atau Anda udah nanti akan berumah tangga,
Mulai perhatikan bahwa hidup Anda itu bukan cuma untuk dirimu sendiri. Anda punya sesuatu yang bisa, yang Tuhan kasih untuk kau kerjakan dengan tanganmu, yaitu ada suamimu dan juga ada anak-anakmu. Bagi yang single, nah mungkin jangan terlalu sibuk dengan chatting-chatting, jangan terlalu sibuk dengan Facebook, tetapi bagilah waktu karena Tuhan ingin mengekspresikan dirinya lewat tubuh kita ini, supaya kita ini jangan sampai terlalu condong ke hal-hal yang memuaskan keinginan daging kita ini. Amin. Haleluya. Jadi kita lihat di sini bahwa Alkitab memperlihatkan kita supaya jangan sesat. Kita di sini anak-anak yang bukan anak-anak sesat. Kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Kita ini anak-anak yang tunduk kepada perintah Tuhan. Dan kalau ada firman yang ditaburkan hari ini dan itu menyentuh kita, kita selalu menerima dengan kerendahan hati bahwa firman Tuhan itu Tuhan ada untuk mendidik kita, bahkan mengkoreksi kita, bahkan menolong kita untuk bisa lebih improve lagi kehidupan kita ini, semakin menjadi orang-orang yang excellent, orang-orang yang semakin naik tingkatnya. Dari level yang tadinya biasa-biasa saja, Tuhan membawa untuk menjadi orang yang lebih luar biasa lagi. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dan mulut ini juga Tuhan mau pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan kita pakai untuk ngegosip-gosip orang, atau kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita. Karena dia memiliki yang lebih, kita nggak lebih. Akhirnya kita gosipin dia, atau kita ajak orang lain untuk tidak menyukai orang tersebut. Tapi saya percaya di dalam jemaat-jemaat kita ini nggak ada yang seperti itu. Amin. Haleluya. Ya, di sini pun kita lihat bahwa Alkitab memperingatkan kita mengenai daging, karena tadi saya sudah jelaskan setan pun menginginkan tubuh Anda dan saya. Apa yang setan inginkan atas tubuh kita? Setan mau menguasai hidup kita, kemudian dia melumpuhkannya, dan kemudian supaya kita ini tidak mengikuti rancangan ilahi Allah atau tidak mengikuti rencana Allah. Amin. Nah, itu yang setan inginkan atas tubuh kita. Dia inginkan supaya dia menguasai kita. Anda bisa lihat orang yang dikuasai oleh setan. Banyak. Bahkan di Alkitab pun ada contoh-contohnya orang-orang yang hidupnya sudah dikuasai oleh setan. Kita lihat aja di kitab Matius. Di situ ada seorang orang gila di kampung Gadara. Ingat kan? Orang itu udah nggak bisa menguasai dirinya. Kalau Anda mau cari tahu cerita sebenarnya, boleh buka di Matius 8 ayat 28, baca di rumah aja. Nah, orang gila ini sampai apa? Setan pun bisa campakan dia ke dalam api, dibanting-banting, begitu pun juga. Jadi udah nggak ada tenaga dia mengendalikan dirinya. Dia udah memang totalitas 100%. Anda udah sering lihat kan di Medan pun, di Manado atau di Jakarta pun, kalau ada ibadah-ibadah pelepasan, kita bisa lihat orang yang dirasuki setan itu malah mereka lebih kuat. Kenapa? Karena bukan dia sendiri yang tinggal di dalamnya. Udah setan. Saya pernah kasih kesaksian kepada kalian, saya lupa, atau saya pernah di gereja kami dulu itu ada satu keluarga yang kena kerasukan setan. Jadi orang kecil, ceweknya pendek, kecil, kurus. Bayangkan dia itu bisa dorong saya, bisa tonjok saya. Nah, ini orang yang sudah kerasukan setan, sudah didominasi oleh setan. Saya ngalamin sendiri. Ditonjok sama saudari tersebut. Jadi dia datang ke saya, dia bilang, aduh Bu Novi, kenapa? Saya bilang, saya lagi turun tangga, udah selesai ibadah. Bu Novi, kenapa? Aduh, dia datang. Nah, di waktu dia bilang dia datang, saya lihat matanya itu udah bukan mata manusia normal, udah mata kayak orang kerasukan. Kalian suka lihat dulu pernah nonton film setan kan? Matanya jadi kayak begitu punya. Nah, saya lihat kenapa matanya jadi berubah. Tiba-tiba aja dia cengkram saya sambil ketawa. Dia bilang, kamu nggak bisa lawan saya. Nah, saya dorong dianya, tapi dia lebih kuat. Nah, saya sedang karena saya pegang handphone baru. Waktu itu masih iPhone 4 kalau nggak salah. Handphone baru. Jadi saya pikir kalau saya lepas, nggak mau. Nanti pecah, rusak lah handphone. Akhirnya ditonjok saya. Saya teriak minta tolong. Ada teman-teman saya yang di situ lagi pada minum kopi. Mereka datang nolongin saya. Yang cowok-cowok aja butuh 4 orang buat nahan dia sampai dia itu
terletak di lantai. Sambil dia ketawa, hihihi, coba kalau kalian lepasin saya, katanya. Mana bisa kalian lawan saya. Nah, itu dia orang yang dikuasai oleh setan. Jadi hati-hati. Karena setan menginginkan tubuh kita. Dia akan masuk pelan-pelan dulu dari rasa iri hati Anda, dari rasa dengki, atau dia akan masuk dari yang namanya egois, mau menang sendiri. Lama-lama dia ketika Anda dapat kepahitan, dia akan masuk di situ, dan akhirnya Anda mulai sakit hati pada orang tersebut, kemudian membunuh orang tersebut. Dan kalau memang udah pikiranmu udah nggak tahan lagi dengan diambil alih oleh setan, dan akhirnya itu yang terjadi. Seperti kasus orang gila di Gadara, atau kasus orang gila, orang yang saudari saya yang dirasuki setan yang nonjok saya. Nah, kemudian kita lihat juga di Alkitab ada orang lumpuh di kolam Bethesda, tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kelumpuhan membuat orang tersebut hidup di dalam keterbatasan. Tuhan nggak mau kita ini terbatas, amin. Tetapi kelumpuhan itu pun itu kan datang dari setan. Kalau Anda ketika sakit, Tuhan bilang apa? Anda sudah disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Nah, ketika Anda dapat sakit, kemudian Anda menyerah, orang bilang kau akan lumpuh, dokter bilang kemungkinan kau akan lumpuh, kau juga ikut, iya saya pasti akan lumpuh. Nah, itu jadi Anda ngikut maunya si setan. Tapi Tuhan selalu bilang apa? Sekalipun keadaan kita seperti begini, percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Firman yang dikirimkan itu bisa apa? Bisa membuat engkau sembuh, menyegarkan tulang-tulang. Semangat yang patah ketika kau dengar kau itu dapat penyakit, atau terkena virus corona atau sakit apapun juga, Tuhan bilang apa? Firmanku itu adalah obat untuk menyembuhkan. Jadi ketika kita memilih untuk ngikut apa kata setan, akhirnya seperti orang lumpuh ini, dia lumpuh dan kemudian mengalami keterbatasan. Nah, berikutnya, kalau kita sudah terbatas, apakah Anda itu sungguh-sungguh akan ikut dalam rencana Tuhan? Sekalipun Anda ini punya talenta 5 jawatan, penginjil, pengkhotbah, apalagi nabi, apalagi guru, apalagi misionaris. Tetapi kalau Anda lumpuh, Anda terbatas, bisa nggak Anda itu maksimal di dalam menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupanmu? Udah pasti enggak. Oke? Nah, kita lihat juga di Matius 8 ayat 1-2, orang sakit lepra. Boro-boro orang mau dekat. Baru tahu aja kamu itu sakit lepra, udah kabur itu orang. Nggak akan mau lagi untuk dekat-dekat ke kamu untuk dengar firman Tuhan. Atau kamu itu seorang gembala, kita ini seorang pendeta atau penginjil. Ketika kita mendapatkan penyakit lepra, mau kita ngomong gimana pun juga orang nggak akan percaya. Dan itu membatasi. Nah, itu yang setan lakukan supaya kita ini tidak memenuhi rencana Tuhan atau panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya jaga hati kita, tubuh kita ini. Bukan cuma hati, tubuh kita pun ini kita jaga karena kita mau mempersembahkannya kepada Tuhan untuk apa? Supaya Tuhan bisa pakai selama kita hidup di dunia ini sebelum tubuh ini expire. Nah, banyak contoh-contoh yang kita dapatkan di dalam Alkitab bagaimana setan menguasai atau memakai tubuh kita. Bahkan anak-anak pun ia senang. Jadi setan tidak memilih kau itu orang tua, kau itu orang yang masih muda, atau kau itu anak-anak. Tetap aja kalau ada celah dia pasti akan masuk. Jadi anak-anak kita pun kita ajarkan dengan kebenaran firman Tuhan supaya tidak dengan mudah mereka ini bisa dikuasai oleh setan. Karena Yesus sendiri pun bilang bahwa anak-anak ini memiliki kerajaan Allah. Mereka itu kalau dibilang, "Dek, ini seperti ini," ya percaya 100%. Maka orang tua pun dituntut untuk apa? Mengajarkan anak-anaknya itu firman Tuhan supaya nanti ketika dia pergi ke sekolah nggak di bawah pengawasan kita, itu firman yang dia dengar itu dia simpan di sini. Ketika orang bilang, "Dek, ayo pulang ikut saya," tapi karena Anda sudah berpesan kepadanya jangan ikut orang lain kalau mama atau papa nggak jemput, anak itu pasti akan nurut aja. Dia pasti akan gegah aja. Nah, kalau ada orang bilang begini, "Dek, ayo kita ikut saya, kita nyolong atau lempar jendela sekolah tuh." Nah, kalau anak kita ajarkan di rumah bahwa kalau kita merusak milik orang lain itu salah, itu nggak boleh, itu Tuhan larang, anak itu nggak akan pergi.
Jadi lihat, hati-hati karena setan pun bisa menyerang anak-anak kita kalau anak-anak kita ini tidak kita bentengi dengan firman Tuhan. Karena mereka begitu polosnya. Amin. Jadi Matius 17 ayat 15 kalian bisa baca di mana ada anak yang sakit ayan sampai dia menderita, yang sering juga jatuh ke dalam api dan juga sering masuk ke dalam air. Nah, kita nggak mau anak-anak kita ini dikuasai oleh setan. Oleh sebab itu, Alkitab kembali memperingatkan kita supaya apa? Ajari anak-anak kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, kita jaga hidup kita. Karena anak-anak kecil pun akan belajar dari orang tuanya. Apa yang orang tuanya lakukan, mereka akan copycat. Jadi kalau sampai anakmu jadi seperti itu, ya itu karena dia dapat dari orang tuanya. Banyak sekali, apalagi di zaman-zaman seperti ini, untuk mengikuti keinginan daging, bahkan sudah dipakai oleh setan. Anak-anak sampai dari dia kecil, dia lihat lingkungannya seperti begitu, nggak kuat di dalam firman Tuhan. Orang tua pun bergereja ya cuma Natal Paskah, atau nggak terlalu berani banget, atau jadi orang Kristen yang kedagingan. Ketika besar dikit SMP aja anaknya udah jual diri. Hanya untuk apa? Untuk memenuhi keinginan dagingnya, supaya bisa punya uang, bisa beli baju bagus, bisa beli makanan-makanan yang enak, bisa ke KFC, bisa belanja di mal-mal yang terkenal. Amin. Itu efek setelah anak itu jadi gede. Saya lihat sendiri di Manado banyak yang seperti itu. Jadi saya firman Tuhan mau sampaikan kepada kita supaya kita lebih lagi memperhatikan anak-anak kita. Amin. Supaya anak-anak kita ini tidak akan hidup di dalam kedagingan. Karena setan bisa memakai mereka, bisa menguasai mereka supaya mereka hidup sesuai dengan keinginan setan, yaitu hanya untuk untuk mencelakakan diri mereka sendiri. Kesenangan duniawi itu hanya sesaat, tetapi akan jadi budak dosa itu akan berujung pada kebinasaan. Haleluya. Bagaimana kita misalnya nih, seperti orang-orang yang tadi udah orang kedagingan. Orang yang saya contohnya aja seperti pelacur. Ya kan, orang yang pelakor yang suka ganggu suami orang, atau orang-orang yang suka ganggu pacar orang-orang yang selfish, orang-orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang segala sesuatunya, orang-orang yang suka mabok. Nah, gimana pandangan kita atas orang tersebut? Bagaimana respon Anda dan saya ketika ketemu dengan orang-orang tersebut? Apakah kita mau berespon sesuai seperti Allah sendiri meresponi, atau kita bertindak seperti orang dunia bertindak? Bagaimana respon kita terhadap orang-orang yang tadi yang sudah dijabarkan di Galatia 5 ayat 19 sampai 21? Tentu saja yang Tuhan inginkan kita ini meresponi orang-orang tersebut. Kita membawa kasih Allah itu kepada mereka. Saya sempat bertemu dengan beberapa pelacur, penari-penari striptease. Saya tanya, kenapa kalian suka seperti begini? Mereka bilang, mereka pun gak pernah mimpi untuk jadi seperti ini. Tetapi karena kerasnya hidup, mereka harus mencukupi diri mereka sendiri. Ditanya orang tua kamu di mana? Oh, ada di kampung, kami ke Jakarta untuk untuk memperbaiki nasib, tetapi sampai di sini jatuh ke tangan germo dan jadilah seperti itu. Terus saya tanya, kalau memang udah jatuh seperti begini, kalian kan sudah dapat uang, kenapa nggak berhenti? Mereka bilang mau berhenti tapi susah. Kenapa? Nggak tahu, nggak bisa aja berhenti. Nah, itu yang mereka alami. Saya juga dulu pernah jadi seorang pecandu narkoba. Mau keluar dari lingkaran itu susahnya minta ampun. Berusaha dengan kekuatan sendiri pun susahnya minta ampun. Jatuh lagi. Sampai masuk ke penjara. Tetapi puji Tuhan, kalau kita mau keluar, kita mau keluar dari lingkungan seperti begitu, hanya Tuhan yang bisa. Jadi ketika saya ketemu dengan para penari-penari striptease ini, saya kasih tahu ke mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Kalau kamu mau cari jalan keluar, satu-satunya yang bisa yaitu kau minta tolong pada Tuhan. Saya hanya bisa menyampaikan kasih Tuhan pada kalian karena saya tahu. Saya dulu juga pernah di dunia malam sebagai pengedar narkoba, dan saya tahu kalian hidupnya seperti apa, karena saya tahu keadaan dunia malam itu memang susah, itu seperti lingkaran setan dan memang susah untuk keluar. Hanya Tuhan yang bisa keluar, seperti Tuhan mengeluarkan saya dari dunia narkoba tersebut.
Jadi itulah yang Tuhan tuntut supaya kita kita ini pembawa damai. Kita ini adalah orang-orang yang mengekspresikan kasih Tuhan kepada orang-orang tersebut. Jadi kalau kita lihat saudara kita berbuat salah, janganlah kita ini marah terhadap mereka, tetapi harapkan yang terbaik yang buat mereka. Amin. Mulut kita ini Tuhan pakai untuk apa? Ketika orang menyinggung kita, firman Tuhan berkata bahwa hei, jangan sesaat. Jangan ngikutin apa yang mereka lakukan. Amin. Kalau kau menjawab orang bodoh, kau pun akan jadi bodoh seperti dia. Jadi anggap aja saudaramu itu sedang salah jalan. Jadi perkatakan berkat. Amin. Ketika ada orang-orang yang kedagingan datang ke gereja, dia cuma mau pakai rok pendek atau dia cuma blusnya terang tembus pandang seperti begitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita respon daripada kita melihat orang-orang seperti begitu, ya kita hanya responi dengan kasih, senyum saja, karena kita menilai mereka dengan dengan manusia rohnya. Amin. Apalagi mereka itu saudara-saudari dalam Kristus. Kita responi mereka dengan mereka itu udah lahir baru, manusia rohnya itu yang kita responi. Coba Anda bayangkan, Allah sendiri waktu kita ini masih bejat, waktu kita dulu masih belum menerima Yesus, masih suka melakukan hal-hal yang malah lebih parah daripada mereka. Bagaimana Allah meresponi kita? Dia meresponi kita dengan kasih. Amin. Jadi dia tidak menghakimi kita, dia tidak mengejudge kita, dia tidak menjauhi kita, tetapi tangannya itu dia semakin mendekat kepada kita. Nah, itu yang Allah inginkan. Kalau kita ketemu orang-orang yang belum percaya, orang-orang dunia atau orang-orang Kristen kedagingan, mari kita rangkul mereka, bawa di dalam doa, kemudian perkatakan kata-kata yang memberkati. Sekalipun Anda jadi korban tindak mereka memperlakukan Anda dengan tidak baik, tetapi Tuhan meminta supaya kita ini memakai tubuh kita ini untuk untuk memberkati mereka lewat mulut kita. Bahkan mata kita ini pun jangan kita lihat sambil melotot ke orang tersebut, tetapi kita lihat dengan mata Tuhan, mata yang penuh kasih, mata yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Karena itulah gunanya kenapa Tuhan menciptakan, memberikan tubuh kita ini supaya supaya bisa menjangkau orang-orang yang belum bisa dijangkau, menjangkau orang-orang yang belum bisa belum mengalami kehidupan yang Tuhan inginkan. Kalau kita sudah Tuhan bawa keluar dari kehidupan seperti itu, kita pun mau bawa orang-orang itu keluar seperti itu. Kenapa? Allah sendiri pun mau menyelamatkan mereka, Allah sendiri pun mau merangkul mereka, tapi Allah butuh kita, Allah butuh manusia, Allah butuh manusia roh yang tinggal di dalam tubuhnya ini untuk berjalan mendekati mereka, mendoakan mereka, mau menangis buat mereka, buat Tuhan. Amin, untuk memenangkan mereka untuk Tuhan. Nah, mari kita responi orang-orang seperti itu, khususnya terutama di dalam Rasul Paulus berkata saudara-saudara seimanmu. Jadi di antara kita jangan ada permusuhan. Di antara sesama jemaat jangan ada rasa benci, jangan ada dusta di antara kita. Itu kata si Bluri Pesol 5 sama Dewi Yul. Jadi begitu juga Tuhan bilang bahwa di antara sesama saudara-saudari kita seiman, mari kita saling mengasihi. Sekalipun dia melakukan hal-hal yang tidak baik atau hidupnya masih tidak baik, bukan hak kita untuk ngegosipin dia, bukan hak kita untuk mengutuk dia atau mengadili dia. Amin. Tetapi hak kita itu yang Tuhan minta untuk mengasihi dia. Bagian untuk menghakimi itu bagiannya Tuhan. Amin. Jadi jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga tangan kita, jangan sampai kita mau nempeleng orang, jangan sampai kita mukul laki kita, jangan sampai kaki kita ini nendang anak kita atau nendang siapa saja, karena tubuh ini Tuhan ciptakan bukan untuk nendang. Tubuh ini Tuhan ciptakan untuk memberkati, untuk jadi agar Tuhan bisa pakai, bisa menjangkau orang lain. Amin. Oleh sebab itu ketika jiwa kita ini sudah diperbaharui, maka tubuh pun pasti akan ikut. Jadi mereka akan selaras dengan Tuhan. Jangan sampai roh kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan. Pikiran kita ini nggak mau ikut, dan akhirnya tubuh kita ini pun dipakai oleh setan atau dipakai oleh hawa nafsu daripada diri kita sendiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih banyak yang akan saya jelaskan di sini, tapi inilah yang Tuhan inginkan agar supaya setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan mulai memelihara tubuhnya dan tahu betapa pentingnya tubuh kita ini, karena Tuhan rindu memakai kita. Amin. 2 Korintus 5 ayat 16. Ketika kita meresponi orang-orang yang seperti tadi,
yang masih suka hidup di dalam kemabukan, kecemaran, hawa nafsu, yang orang-orang yang masih orang-orang dunia atau orang Kristen kedagingan. 2 Korintus 5 ayat 16 berkata, "Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian." Jadi kita menilai setiap orang itu sebagai kita nilai manusia rohaninya, atau kita nilai bahwa mereka ini adalah ciptaan Tuhan juga. Kalau dia orang belum kenal Tuhan, tentu saja kita akan menilai mereka sebagai ciptaan yang Tuhan sendiri rindu, yang Tuhan kasihi untuk diselamatkan. Jadi bagian kita bukan untuk menjauhi mereka, tetapi bagian kita adalah untuk mendoakan mereka. Kalau imanmu belum kuat untuk bisa menolong mereka, kau doakan. Karena itulah bagian yang terbaik yang engkau bisa lakukan untuk mereka. Nah, ada salah satu jemaat, dia sempat ngomong dengan saya, ada satu temannya Muslim, dan dia tolong orang tersebut, dikasih kata-kata semangat ke orang tersebut, sampai orang tersebut pun ingin mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah nama gunanya sesama kita. Itulah gunanya mulut kita, tangan kita. Sambil kita berbisnis pun kita bisa memberkati orang lain. Kita mungkin nggak bisa memberkati orang lain dengan uang atau dengan barang-barang yang lain, tetapi dengan kata-kata yang menyemangati pun kita itu bisa. Tuhan pakai mulut kita ini untuk bisa memberkati, menguatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang terpuruk atau sedang lemah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita mau cari orang yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Yakub pun, kalau di Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab pun, Yakub seorang penipu, tetapi Allah melihat dia sebagai seorang pangeran. Amin. Daud, seorang raja yang dibilang sahabat Allah, tetap aja dia melakukan kesalahan Dia itu berzina dengan Batsheba, istri orang lain loh. Pelakor lah si Daud kalau zaman sekarang kita bilang. Tetapi Tuhan tidak meresponi Daud sebagai seorang pelakor. Tuhan meresponi Daud sebagai sahabatnya, karena Tuhan punya iman bahwa manusia ini bisa berubah. Dengan kasih Allah kita bisa mengubah, kita bisa menolong orang untuk bisa itu bisa dekat dengan Tuhan, dan kehidupan mereka itu bisa berubah. Nah, Rasul Paulus, kalau kita lihat Rasul Paulus yang nulis sepertiga daripada perjanjian baru, dia tadinya seorang pembunuh, murid Yesus pun dibunuh. Tapi apa yang Allah nilai dari respon dari apa yang dari setiap perbuatan-perbuatan yang jahat Rasul Paulus, dia pakai Rasul Paulus untuk apa? Untuk menyebarkan Injil di seluruh Asia, bahkan ke orang-orang yang tidak mengenal Tuhan termasuk kita. Amin. Lihat bagaimana Allah merespon kepada orang-orang yang menurut kita atau menurut orang-orang suci nggak layak untuk berteman dengan kita. Tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan sendiri mau merangkul mereka, kita pun mau merangkul mereka, karena tubuh kita ini dia ciptakan supaya kita bisa merangkul mereka. Amin. Nah, yang Allah inginkan dalam tubuh kita, tentu saja ayatnya ada di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ini ayat yang terkenal. Yang Allah inginkan atas tubuh kita. Tadi setan inginkan atas tubuh kita, sekarang apa yang Allah inginkan dalam tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, saya bacakan menghemat waktu saja. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Haleluya. Jadi Alkitab berkata bahwa tubuh kita ini yang sudah dibeli dengan darah yang mahal adalah bait Roh Kudus, di mana Allah diam di dalam kita. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah, dan bahwa kita ini, tubuh kita ini nih, bukan milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Allah, sudah lunas dibayar. Karena itu Tuhan minta kepada Anda dan saya, mari kita muliakan tubuh kita ini, muliakan Allah dengan tubuh kita ini. Amin. Haleluya. Nah, kemudian yang Allah kehendaki dengan tubuh kita ini ada di Roma 12 ayat 1. Ayat yang sudah terkenal banget.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini pun Rasul Paulus tidak menulis kepada orang berdosa, oke? Paulus menulis kepada semua orang-orang yang percaya. Dikatakan di sini orang-orang percaya, orang-orang kudus yang ada di Roma. Kalau Alkitab berbicara, sekarang itu berbicara kepada kita. Kita ini orang-orang kudus. Amin. Nah, di sini Paulus berkata bahwa oleh karena itu saya mohon saudara-saudara. Kalau Tuhan yang berbicara, Tuhan bilang, saya mohon anak-anakku. Saya mohon kepada Anda semua yang beribadah online hari ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang Tuhan panggil, orang-orang yang sudah Tuhan jadikan kudus. Nah, di sini Rasul Paulus meminta supaya kita melakukan sesuatu dengan tubuh kita. Jadi bukan Tuhan melakukan sesuatu dengan tubuh kita, kita yang melakukan sesuatu dengan tubuh kita. Untuk apa? Untuk mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Amin. Jadi jangan kita berdoa, Tuhan, lakukan sesuatu dengan tubuhku supaya aku bisa mempersembahkan tubuhku kepadamu. Di sini Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa kita mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan. Amin. Dia meminta kita melakukan sesuatu dengan tubuh kita. Terserah kita, terserah Anda dan saya untuk melakukan apapun dengan tubuh kita. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa dengan tubuh kita, ya tetap seperti ini aja. Jadi kalau tubuh Anda ini sudah cenderung mengikuti kemauan kedaginganmu, kalau Anda tidak melakukan apa-apa, ya dia akan cenderung jadi seperti itu. Tetapi ketika Anda mulai merasa bahwa tubuh ini selalu bawa kita ke keinginan daging, Anda harus lakukan sesuatu untuk membawa tubuh ini mengikuti keinginan Allah atau keinginan manusia roh kita. Oke? Jadi kita yang melakukan bagian ini, bukan Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan lakukan sesuatu atas tubuhku. No, kita yang disuruh untuk melakukan sesuatu kepada tubuh kita. Jadi setelah kita melakukan sesuatu, apa yang dimaksudkan melakukan sesuatu? Jadi kita lakukan sesuatu, tubuh kita ini kita bawa tunduk dengan keinginan manusia roh kita ini dulu. Itu yang setelah tubuh ini tunduk, akhirnya kita bisa mempersembahkannya kepada Tuhan. Amin. Allah itu kudus. Dia menginginkan roh, jiwa, dan tubuh kita ini jadi satu untuk bertemu dengan Dia. Dulu saya sudah jelaskan bahwa kalau tubuh Anda ada di gereja, roh Anda aminin firman Tuhan, tetapi jiwa Anda ada di tempat lain, itu nggak kudus namanya. Karena tiga-tiganya ini nggak satu. Ada terpisah. Salah satunya terpisah. Amin. Jadi perhatikan bahwa Paulus tidak mengatakan untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau Anda sudah anak Tuhan, kenapa lagi mesti persembahkan tubuhmu? Oh, udah jadi anak Tuhan kok. Jadi kita tidak bisa mempersembahkan sesuatu kepada seseorang yang sudah memiliki sesuatu itu. Atau saya bilang begini, handphone lah aku kasih. Nah, contohnya, Inong Grace, aku persembahkan ini kepadamu. Padahal handphone itu milik Inong Grace. Apanya yang mesti dipersembahkan kepada dia? Memang itu sudah miliknya. Amin. Kita nggak bisa kasih sesuatu yang sudah jadi milik orang tersebut. Jadi yang Paulus katakan di sini bahwa kita yang manusia batinia mempersembahkan tubuh kita ini, rumah duniawi yang tempat kita tinggalin, tubuh ini. Itu dia, manusia roh batinia ini disuruh mempersembahkan tubuh kita ini supaya itu jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jadi manusia rohmu yang harus menguasai tubuh kita ini. Jadi kita yang jaga tubuh kita ini, bukan Tuhan, oke? Kita sendiri yang mempersembahkan tubuh kita, korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang merupakan ibadah kita yang sejati atau merupakan pelayanan kita yang sejati di dalam terjemahan versi yang lain. Haleluya. Nah, kenapa Rasul Paulus berkata seperti itu? Karena sebenarnya kita ini sudah dijadikan baru. Roh sudah jadi baru, tapi tubuh ini belum ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa roh kita sudah dijadikan baru, pikiran ini perlu diperbaharui oleh firman Tuhan, dan tubuh ini perlu dipersembahkan
Jadi manusia roh harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu dengan tubuh ini supaya bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan pakai baju putih-putih gitu loh. Mandi biar bisa dipersembahkan pada Tuhan. Bukan itu maksudnya. Haleluya. Jadi pertanyaannya di sini intinya adalah kita harus menghormati Allah dengan tubuh kita. Jadi artinya kita harus belajar menguasai tubuh kita. Kenapa kita harus menguasai tubuh kita ini? 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Anda baca di rumah saja, tetapi intinya di sini dikatakan bahwa 1 Tesalonika 4 ayat 38, kenapa kita harus belajar menguasai tubuh kita? Di situ dikatakan supaya kamu itu menjauhi percabulan. Oke? Kenapa saya harus menguasai tubuh kita supaya jauh dari percabulan? Yang kedua, kenapa saya harus menguasai tubuh saya supaya hidup saya ini ada di dalam pengudusan dan penghormatan. Itu ada di ayat 4. Oke? Kenapa saya harus belajar menguasai diri saya? Ada di ayat 6 dikatakan supaya kita ini jangan memperlakukan saudara-saudara kita dengan tidak baik atau kita menipu mereka atau memperdayakan mereka. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal yang tadi disebutkan di Galatia, di 1 Tesalonika kalau nggak salah, tadi yang sudah kita bahas, percabulan, iri hati, kedengkian. Nah, inilah ya, kita ini akan menjadi musuh Allah. Tentu saja Anda akan ada satu tim dengan iblis dan Anda tidak satu tim dengan Tuhan. Makanya kita katakan bahwa keinginan daging. Jadi matikan seluruh keinginan daging kita ini. Kuasai dirimu ini. Karena nanti kalau kita itu terbawa atau kita jadi tim dengan setan, kita ini sedang melawan Tuhan. Kita ini bermusuhan dengan Tuhan. Haleluya. Ya, dan kemudian ada juga firman berkata mengenai perutmu adalah Tuhanmu. Itu ada di Filipi 3 ayat 18 sampai 21. Anda baca saja di rumah. Jadi Tuhan tidak menginginkan perut kita ini jadi Tuhan kita. Amin. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jadi jangan terlalu serakah jadi orang. Amin. Orang selalu, ini belum kenyang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena kalau selebihnya, itu berarti Anda sudah menjadikan perutmu ini sebagai Tuhan. Apa-apa harus makan yang enak, pokoknya harus begini. Oke? Jangan sampai kita menjadikan perut kita ini Tuhan. Makanya harus menguasai diri. Apa yang harus kita lakukan untuk menguasai tubuh kita? Jelas sekali ada di 1 Korintus 9 ayat 27. Dikatakan di sini 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku ditolak. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia menguasai tubuhnya dengan dia menaklukkan dirinya, melatih dirinya ini. Melatih dirinya dan kemudian dia menguasainya agar tidak dibawa terus oleh keinginan daging manusia. Pernah dengar Rasul Paulus berkata bahwa roh itu lemah, roh itu penurut, daging itu lemah. Hal yang baik yang mau aku lakukan, tetapi kok yang jahat yang terjadi, yang tidak baik yang aku lakukan. Nah itu tadi. Tetapi puji Tuhan, dia bilang ada Yesus Kristus yang menyelamatkan dia. Puji Tuhan, kita punya firman Tuhan yang bisa menolong kita untuk melatih tubuh kita ini dan menguasainya supaya tidak mengikuti keinginan daging dan tidak dikuasai oleh iblis atau dipakai oleh iblis. Amin. Nah, biarlah tubuh kita ini kita jaga, kita latih, kita tundukkan di bawah firman Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepada manusia roh kita yang senantiasa menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Agar tubuh kita ini dipersembahkan menjadi persembahan yang harum dan yang sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Agar supaya Tuhan bisa mengekspresikan dirinya melalui tubuh kita ini. Melalui roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Sampai sini Anda paham? Oke, jadi tubuh kita pun harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Kita harus menjaganya dengan pertama dengar firman Tuhan. Kita latih tubuh kita ini, misalnya melatih tubuh kita ini dengan berdoa. Datang mengucap syukur pada Tuhan. Kemudian kita latih untuk selalu
tubuh kita ini untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Amin. Kalau waktu jam berdoa ya berdoa, waktu jam mau baca Alkitab ya baca Alkitab. Latih, namanya latih, kemudian tunjukkan. Ada kalanya kita tuh nggak kepingin kalau pagi-pagi disuruh berdoa pagi-pagi, masih ngantuk. Jangan kalah dengan rasa ngantukmu. Kau yang taklukkan tubuhmu ini untuk apa? Untuk bisa masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan atau berdoa, agar bisa tunduk kepada manusia rohmu itu yang selalu menurut, yang selalu menginginkan hal-hal yang kudus, hal-hal yang rohani dari Tuhan. Oke? Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita tentang tubuh. Yang jelas bahwa Tuhan sendiri yang memberikan kita tubuh. Tubuh ini adalah di mana manusia roh kita ini tinggal. Tuhan ingin mengapresiasikan dirinya lewat tubuh kita, dan tentu saja Tuhan ingin supaya kita ini jadi pemenang. Amin. Dalam segala hal kita ini menang, tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan dengan tubuh kita ini, dengan jiwa dan tubuh kita ini. Roh kita sudah selamat. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini dulu firman Tuhan pada hari ini. Jadilah orang-orang yang menang di dalam segala hal. Amin. Jadilah orang-orang yang memberkati orang lain, orang-orang yang mengasihi musuhnya. Jadilah orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Amin. Jadilah kita orang-orang yang mau menjalankan kehendak Tuhan di atas bumi ini, dan orang-orang yang tahu bagaimana menggunakan tubuhnya, bagaimana menghargai atau menghormati tubuhnya yang sudah Tuhan ciptakan sedemikian rupa. Amin. Haleluya. Oke, kita akan berdoa dan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena memperingatkan kami tentang akibat-akibat dari kedagingan. Terima kasih karena juga mengajarkan kami bagaimana cara kami menguasai tubuh kami dan mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang harum kepadamu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami sekalipun kami banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu dengan jiwa dan tubuh kami ini, tetapi kasih-Mu yang luar biasa selalu memampukan kami untuk kembali kepadamu dan berada di dalam pelukan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah mereka boleh mendapatkan pengertian yang lebih lagi tentang bagaimana tubuh mereka, bagaimana Tuhan menginginkan mereka menghormati Engkau dengan tubuh mereka ya Tuhan, bagaimana mereka memanage, bagaimana mereka mengatur, bahkan melatih dan menaklukkan tubuh mereka supaya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong mereka dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Bantu mereka ketika mereka berseru kepadamu, agar mereka dikuatkan dan tetap teguh berpegang kepada setiap kebenaran firman-Mu, dan mereka akan keluar sebagai pemenang sepanjang hari ini sampai minggu ke depan ya Tuhan. Bahkan di dalam sepanjang kehidupan mereka, bahwa ada peperangan-peperangan, yaitu pertarungan iman yang akan mereka hadapi, tetapi firman Tuhan ketika mereka berpegang pada kebenaran firman-Mu dan mereka menaklukkan tubuh mereka, melatih tubuh mereka sesuai dengan firman-Mu, mereka akan tetap menjadi berperang di dalam daerah kemenangan-kemenangan yang sudah Yesus berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Allah damai sejahtera yang selalu menjaga mereka. Dan aku juga berdoa buat setiap orang Tuhan yang mau memuliakan Engkau dengan keuangan mereka, mengembalikan apa yang sudah menjadi milik Tuhan lewat perpuluhan. Tuhan, berkati tangan-tangan mereka, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, lipat gandakan bisnis mereka, pekerjaan, sumber-sumber daripada keuangan mereka. Kau lipat gandakan Tuhan, karena mereka sudah diberkati dan mereka akan hidup di dalam kemakmuran yang sudah Kau berikan kepada mereka lewat Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah imam besar yang agung, yang berdiri menerima setiap perpuluhan persembahan daripada jemaat-Mu. Terima kasih karena sebagai pertukarannya Kau berikan mereka damai sejahtera. Tuhan, kuserahkan setiap jemaat-jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka semakin kuat di dalam Engkau, dan mari setiap jemaat angkat tangan-Mu, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Semoga damai Allah damai sejahtera itu menyucikan engkau, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan semoga
damai sejahtera Allah dan cinta kasih Yesus Kristus, juga persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus selalu menyertai engkau hari ini sampai minggu ke depan, sampai engkau masuki bulan yang baru, bulan September. Di dalam nama Yesus engkau kuat, engkau diteguhkan, dan bahkan engkau akan senantiasa melatih dan menaklukkan tubuhmu, dan rohmu akan senantiasa selalu memakan makanan-makanan rohani, dan jiwamu diperbaharui oleh firman Tuhan, dan bahkan tubuhmu akan selaras dengan roh, jiwa, dan tubuh untuk menjadi persembahan yang kudus kepada Allah sepanjang minggu ini dan pada hari-hari selanjutnya. Terimalah berkat-berkat daripada Tuhan di dalam nama Yesus yang luar biasa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oke jemaat Tuhan, belum ada pemberitahuan selanjutnya untuk kita beribadah seperti biasa, dan persiapkan diri kita ini. Mari kita tetap terus berdoa, saling menyemangati satu sama lain, dan juga minggu depan kita akan merayakan ulang tahun dari gereja Full Gospel Assembly Bahasa. Minggu depan doakan, dan kita akan merayakannya bersama-sama secara online. Oke, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dia terus di dalam Tuhan, dan tetap terus jadi berkat. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus.